Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa aid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini mazhab Syafi'i. Lahir sekitar 630 Hijriah dan wafat 676 Hijriah. Umurnya 45 tahun. Beliau ini tidak sempat menikah. Hari-hari adalah menuntut ilmu. Sampai diceritakan dalam satu hari itu Imam Nawawi ini menghadiri 12 majelis ilmu dalam satu hari. Tetapi karya-karyanya sangat banyak sekali. Termasuk Al-Azkar ini. Riyadus Shalihin, itu karya-karya beliau. Dari pondok-pondok pesantren menjadi acuan para masyaikh, karena model karangan beliau ini dia mudah, bahasanya mudah dicerna, terus punya kemampuan menganalisa yang sangat luar biasa. Nah, makin kita mulai dengan di dalam sholat niki kan ada rukun, ada syarat. Karena sholat ini adalah satu-satunya amal yang diterima langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan di bumi. Tapi beliau ini diundang ke Sidratul Muntaha, diundang Isra Mi'raj. Jadi ya diundang Rasulullah untuk menerima perkara sholat ini. Khusus untuk sholat ini tidak diterima di bumi. Nah, boleh langit tuh, daunnya terima, diperjalankan di dalam Isra Mi'raj itu untuk perkara sholat ini. Maka sholat ini adalah perkara yang paling penting, amal yang paling utama, sehingga banyak dikatakan di dalam riwayat apabila sholat orang itu baik, maka baik pula amal-amal yang lain. Jadi barometer. Nah, sholat ini punya rukun, punya syarat. Ada tumakninah yang harus diperhatikan. Di dalam kitab Al-Azkar bab ma yaquluhu iza dakhala fis salat, apa yang diucapkan di dalam salat. Yang pertama adalah bab takbiratul ihram. Kenapa dikatakan ihram? Asal katanya itu harama, yang mengharamkan. Jadi lamun wahda takbiratul ihram ya ditekanggo, memikirkan yang lain ditekanggo, gawe si lain ditekanggo. Nah, sehingga ketika yang mengangkat tangan, maknanya itu dunia itu dibuang ke belakang. Takbiratul ihram niki. Dan hukumnya sebagian ulama mengatakan ini adalah bagian dari rukun. Ada juga ulama mengatakan bahwa ini adalah syarat. I'lam annas sholata, ketahuilah sesungguhnya salat la tasihu illa bitakbiratul ihram. Jadi tidak sah salat itu tanpa takbiratul ihram. Faridatan kanat au nafilatan, baik yang fardu maupun yang sunnah. Nah, jadi termasuk rukun. Wa takbiratul inda Syafi'i, ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Wal aksiraina juz'un minas sholati wa ruknun min arkaniha. Nah, ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan sebagian daripada pendapat ulama yang lainnya, nah, bahwa takbiratul ihram itu adalah bagian dari rukun yang lainnya. Artinya kalau tidak diucapkan itu tidak sah sholatnya. Wa'lam, ketahuilah anna lafzut takbir, lapas dari takbir ayyaqulu Allahu akbar au yaqulu Allahul akbar. Jadi lapas di dalam takbir niki boleh mengatakan Allahu akbar, boleh mengatakan Allahul akbar. Fahazani jaizani
bahwa dua kalimat itu indah Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, dan menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian lainnya. Kalau menurut Imam Malik, ya, itu aja pendapat yang pertama, kalimat yang pertama itu yang disahihkan oleh Imam Malik. Ada ndak nara perbedaan pendapat, maka pakailah pendapat yang Allahu Akbar saja gitu. Jadi ketimana ara luwe nama Allah, Allahul Aziz, Allahul Azam, Allahul macam-macam kan. Nah, tapi tidak dibolehkan kecuali Allahu Akbar. Ada yang mengatakan boleh Akbar Allah, boleh. Ada yang mengatakan boleh karena di akhir sholat itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam yang dah kanggo. Jadi ini merupakan perbedaan mazhab, perbedaan para ulama niki tidak perlu disalahkan karena masing-masing punya riwayat. Mun telik masjid kadang-kadang kan macam-macam deh itu. Ada yang rendah deh, ada yang Allah, ada yang atas, ada yang ya. Nah, ada ini macam-macam perbedaannya, bahkan untuk menaruh tangan saja macam-macam. Kalau pendapat Imam Syafi'i jana antara pusar dan dada dalam Imam Syafi'i. Agak sini juga ada. Ini juga Imam Syafi'i. Ya. Ada yang di atas dada, syudur. Yang ini yang kunenda sembahyang pada are. Deket tetok nada. Are Allah. Ini jana Albani. Yang sering diikuti oleh tetangga sebelah itu ya Albani. Kalau yang Imam Maliki je ndek nula pesendakep. Allahu Akbar ngeno yang ngeno ndak kelawan ngeros dengan sembahyang itu. Di ngene wah ndek nula pesendakep. Syiah juga begitu, Syiah ndek nula ngene. Lalu ndak pada yang Syiah si Imam Maliki aja sudah wal jamaah ya deh. Bedanya kalau Syiah itu nanti di sujudnya, di tasyahudnya, mana sujud ula ya metetana Karbala macam tu nulu ada tanah tempat di keningnya itu. Itu bedanya Syiah. Hambali dan Hanafi itu dia di bawah pusar. Ini wah ya. Mau sekilas kan dengan si Mekok. Nah, jadi macam-macam perbedaan. Ada 5-6 macam perbedaan nggih. Udah terganggu saling ya. Nggih. Wa'lam ketahuilah annahu la yasihhu takbir wala ghairuhu minal azkari hatta yatalaffaza bilisanihi. Ketahuilah bahwa takbiratul ihram ini harus diucapkan lisan zahar. Itu tadi mengenai gerakan itu banyak perbedaan. Nah, tapi kalau dizaharkan dan tidak dizaharkan itu sepakat semua ulama itu sepakat harus dizaharkan. Ndek nali dalam hati Allahu Akbar di dalam hati itu niat. Nah, niat itu bersamaan dengan amal. Lamun dengan berniat logo pareh nggawe ndek neman ndek. Artinya ini juga berazam marane berniat. Mun berniat ini diikuti dengan disertai dengan amal. Nah, misalnya pas kita mau sholat itu kan menghadap kiblat, menundukkan pandangan. Nah, mulailah kita Allahu Akbar. Nah, itu hati kita seiring dengan itu niat di sana. Dan kalau menurut mazhab kita itu ini harus diagar renggang sedikit ini kanggo ngono. Ndik nengene ndik kanggo. Ndik nengene direnggangkan sedikit dan ditepuk sedikit. Nah, antara telinga dan pundak. Jadi jangan dia lewat. Beda namun nina si kita mau aja cuman ini saja deh. Nah, kalau kita yang laki jauh kan begini. Nah, kalau yang sida pada sini aja. Nah, jadi timur toh bereksona tetap nanti tutup deh. Nah, Allah jadi ditutup gitu. Cuman jarinya agak direnggangkan. Ini maknanya ini dunia ini dibuang begitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat baik itu fardu maupun sunnah
dunia itu harus dilepas. Nah, jadi pasrah total, semua dibuang ke belakang ya. Nah, itu takbiratul ihram. Lamun dengan ino ndek mampu karena ia sakit, karena stroke kan harus dengan ndek mau menggerak kalisan. Ya kalau itu aja, ya yang penting digerak-gerakkan sudah. Nah, digerak-gerakkan. Logo ada dengan sini ndek tahu no. Nah, karena dia tidak pernah belajar, maka wajib hukumnya belajar. Amun ndek nemele belajar, maka semua sholatnya itu tidak sah. Tidak sah semua sholatnya, maka pantas ada riwayatnya mengatakan orang sholat 60-70 tahun ini terima sembahyang karena memang tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, dengan contoh Rasulullah SAW. Karena kita ini sebagai hamba yang diciptakan itu akan menghambakan diri kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Jadi Allah ciptakan kita, kemudian Allah kirimkan kita khuswatun hasanah, contoh yang baik, itu untuk diikuti. Jadi sholatnya kita itu ya harus sesuai dengan contoh, sesuai dengan contoh. Jadi kalau tidak sesuai dengan contoh maka ditolak. Apa-apa yang tidak sesuai dengan contoh ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan menurut nafsu entah. Nah, kalau dia pakai bahasa selain daripada bahasa Arab itu dikatakan bahasa ajam. Itu juga tidak sah. Ini kanggo Allah Maha Besar. Kan ada ke aliran atau kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan atau yang mengajak orang sholat dengan memakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasih. Nah, segala puji bagi Allah. Terus ngodu bahasa Indonesia, ngodu bahasa apalagi ngodu bahasa Sasa. Pokoknya selain nasi bahasa Arab, dia nesah sembahyang dah, dia nebau deh. Nah, dan takbiratul ihram itu dalam satu rakaat itu 5 kali takbir. Kalau dia 2 rakaat berarti 10. Ditambah dengan takbiratul ihram ini 11 jadinya. Nah, yang lain takbir yang lain itu hukumnya sunnah. Nah, yang takbiratul ihram inilah yang rukun, yang termasuk rukun. Kalau yang lain-lain itu hukumnya sunnah. Kalau dia 3 rakaat, nah coba menurut rakaat 3 kali 5 15 ditambah 2 ditambah tasahud awal dan ditambah takbiratul 17 kali. Kalau 4 rakaat itu 22. Ingat sudah ke itu hari yang ngendi ini mah itu ngangen teh dia doang rek yang takbir teh. Nah tapi yang sunnah itu adalah yang wajib itu yang termasuk rukun itu adalah takbiratul ihram, dan yang sunnah itu sebenarnya terakhir daripada takbir itu adalah setelah bangun dari tasyahud awal. Ya, selebihnya ini aja boleh dibaca, kalaupun dibaca tidak dibaca pun ya, tidak membatalkan sholatnya. Jadi kalau kita berjamaah maka imam itu harus mengeraskan sampai makmumnya mendengar. Lalu makmum ndak keras, nah, sekedar ya Allah Akbar, sekedar itu doang. Lalu keteninen dah kedengeran si minimal telinga anda. Ya luwe dengan si tiba-tiba datang ledeket terus harus bayang dia atena tau no. Termasuk iten dah lain si teman baca ini no aten. Kita baca ada sebuah hadis wasiatul Mustafa kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, idza kabbarta lis-sholati fafarrij asabi'aka warfa' yadayka hazwa mankibaika wa idza kabbarta fadha yaminaka ala simalika tahta surratika. Jadi wahai Ali, apabila engkau takbir maka renggangkanlah jari-jari, kemudian angkatlah kedua tangan setinggi pundak. Setelah itu letakkanlah tanganmu di atas tangan kanan, di atas tangan kiri, di atas pusar. Ya ini panduan ini bercerita baru
Jadi di atas antara pusat dan dada. Nah, musyaga itu maksudnya di sini itu menekan hati. Kan hati itu di sini, jantung, nah, di sini supaya jangan kemana-mana. Nah, iya maksudnya. Nah, jantung itu di sebelah sini. Lalu ngene dah kanggo deh. Ngembe. Ya juga deh. Jadi banyak ikhtilaf di dalam perbedaan para ulama ini, tapi karena kita mengacu kepada kitab Imam An-Nawawi yang bermazhabkan Imam Syafi'i, maka itu sekedar menjadi referensi kita untuk sekedar jadi ilmu teka. Tahu kita bahwa perbedaan mazhab itu mazhab ini mazhab ini. Jadi sekedar jadi referensi entah. Nah, untuk tidak kita saling menyalahkan. Mau tahu aja kan ada ulama turut jadi dia terganggu keji terbidah ini aja ini sesat nanti dengan. Jadi ini namanya furu'iyah. Cabang dalam ilmu yang tempat kita tidak boleh berbeda itu adalah dalam hal yang pokok atau dalam hal akidah. Lamun masalah fikih itu banyak perbedaan pendapat, namanya furu'iyah. Jadi ibarat pohon itu dalam cabang dalam pokok itu tidak boleh, dari akar pokok itu tidak boleh kita berbeda. Bahwa Allah itu satu, harus sepakat satu nih kanggo lebih kan seki. Kalau dia lebih dari satu maka kita berbeda. Nah, maka kita harus sepakat dalam hal yang sifatnya ubudiyah, sifatnya pokok. Adapun cabang, amal-amal, ada si ngangguang ini, ada sing gawe ini, ada sing makruh, ada sing halal, ada sing itu perbedaan ulama itu jak mubahah, membolehkan itu furu'iyah haran. Dan orang berbeda itu adalah sebuah keniscayaan, karena salah satu doa yang yang ditangguhkan oleh Allah itu adalah tidak bersatunya daripada pendapat umatnya. Ditangguhkan itu doanya Rasulullah tentang supaya bersatunya umatnya itu. Ini berbeda. Nah, tapi di dalam perbedaan itu kita melihat keindahan. Kita saling menghargai, saling menghormati perbedaan. Jadi Allahu Akbar. Nah, logo ini lebih lalu endah. Nah, lamun si lain sekiranya sebatas daripada mulai berubahnya dari satu rukun itu ke rukun yang lain itu Pak Haji. Nah, misalnya dari ruku Allahu Akbar. Nah, pas ya kan? Nah, artinya mengikuti gerakan itulah. Lo kemudian sandro ada yang tes uras nih sandro belo no. Namun misalnya ulah itu ngenik kayak yang penjelukan misalnya, ya beloan ya. Oh, ini lebih lalu beloan si azan. Nah, jadi lidah kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita berniat gitu saja sholli apa kayak. Karena kalau tidak ada niat, subuh dengan sholat qobliyahnya kan dia sama, ada pada 2 rakaat. Beda yang niat. Nah, jadi pasang niat jangan dia sah. Satu amal itu syaratnya niat. Kayak kemarin kita bahas itu. Syarat amal diterima itu adalah pertama niat, yang kedua ilmu, yang ketiga ikhlas. Nah, ini si telu ini Nah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang benar datang daripada Allah, kalau ada yang salah kedua yang sendiri mohon diikhlaskan. Untuk barokahnya majelis, mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.